Ini sekarang Pak Doro Jatun, bagaimana kemudian kita sebetulnya bisa memanfaatkan integrasi ekonomi dalam negeri dan juga ASEAN untuk kemudian meningkatkan daya saing kita, Pak? Permasalahan kita saya kira Pak ya, di ASEAN itu ada perbedaan yang jauh di dalam permasalahan startup time dan startup cost Pak. Jadi kalau kita mempergunakan rating dari rating agencies di Amerika Serikat, SP, kemudian Moody dan Fitch, kelihatan sekali bahwa rating kita itu oleh karena berbagai soal antara lain tadi itu, kesulitan di dalam mengoperasionalkan banyak sekali hal, termasuk saya kira fiscal disbursement, start cost daripada industrialisasi, bahkan mungkin juga dalam perdagangan. Sebagai akibat dari itu semua, saya perhatikan kita tuh sekarang masih di double B plus dibanding dengan Filipina yang sudah triple B. Dan Malaysia jauh lebih tinggi lagi dari kita. Jadi ketidakseragaman ini bagi mereka yang lebih kuat tentunya merupakan suatu peluang ya untuk mempergunakan ASEAN Economic Community itu masuk ke Indonesia. Di lain pihak tentunya bagi kita mendapat kesulitan untuk masuk ke yang lain-lain, terutama yang di ASEAN 5 yang besar-besar itu. Jadi saya perhatikan di dalam persoalan integrasi ini masih ada gap juga yang sangat menyolok di antara ASEAN 5 dengan Kamboja, Laos, Malaysia dan Vietnam. Kita sudah tahu bahwa kita ingin sekali apabila ASEAN itu kalau ibaratkan sebuah konvoi tidak meninggalkan mereka yang terlambat di belakang. Risikonya ialah seperti yang kita lihat di European Union. Ada perbedaan yang sangat menyolok di antara utara dengan selatan ya. Dan kita sudah lihat apa yang terjadi sekarang di Italia dan sebentar lagi juga mungkin akan menyebar ke Spanyol, ke European Union. Malahan yang muncul nanti itu bukan integrasi saya perhatikan, tapi potensi-potensi peniruan dari apa yang telah kita lihat di dalam kasus Brexit atau yang sekarang sedang diserukan oleh Presiden-elect Trump di Amerika Serikat ya, America First misalnya serupa itu. Saya khawatir semangat semacam ini nih atas dasar tekanan populisme. Kesenjangan sekarang ini bukan hanya ada di ASEAN itu di antara negara, tapi juga bahkan di dalam masing-masing negara. Sehingga saya perhatikan ke depan ASEAN harus diperbaharui kalau menurut saya. Apalagi nanti sesudah dilantik sebagai presiden dengan program America First, ya, itu saya perhatikan yang akan kembali itu adalah mungkin ya suatu situasi di mana lembaga-lembaga multilateral akan mendapat kesulitan dan turunannya pasti lembaga-lembaga regional juga. Kita sendiri harus melakukan apa, Pak Jatun? Nah, saya perhatikan dalam hal ini nanti mungkin yang harus dibicarakan ya, yaitu bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas ya. Daya saing itu merupakan bukan representasi sekedar hanya dari perhitungan-perhitungan ekonomi ya. Tapi di belakangnya seperti kita lihat apabila rating agencies kita perhatikan bagaimana caranya menghitung, itu kan mereka pecah ke dalam 4 bagian saya perhatikan. Pengalaman saya pada waktu harus shuttle diplomasi di antara Amerika dengan Indonesia, tiap 3 bulan saya harus menghadap Pak Habibie dan Gus Dur pada waktu itu. Mereka perhatikan adalah internal macroeconomic condition, tadi sudah dibahas, fiscal, external macroeconomic condition, tadi sudah dibahas, mengenai balance of payment, sayang kurang dalam menurut saya. Yang ketiga adalah economic systemnya. Jadi misalnya tadi mengenai parlemen, hubungannya dengan eksekutif, itu dibahas di dalam rating agencies. Yang terakhir jangan kaget ya, itu adalah kualitas dari kepala negara, dari pimpinan pemerintahan. Nanti keempat itu oleh mereka dikonsolidasikan dan dapatlah suatu composite index. Dan penaltinya kalau saya perhatikan itu adalah spread kan seperti itu. Jadi baik pada sovereign maupun pada private itu ada semacam spread gitu semacam itu. Nah, Indonesia sudah bagus yaitu dengan double B kita sekarang ini plus. Sebenarnya sudah tidak credit watch lagi kita dan sudah stable dan sudah positif. Nah, ini sekarang harus menurut saya dikejar ya dengan reformasi yang lebih tegas dan berkelanjutan. Itu saja kata-kata sandinya ya, tentunya nanti harus diperinci lebih lanjut. Terima kasih Pak Jatun.
Bu Deni Purwasari bisa memberikan gambaran, menambah pandangan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan efisiensi logistik kita itu sampai 300% lebih mahal dibandingkan Singapura. Baik, terima kasih Pak Tommy. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Tommy, mungkin yang pertama yang kita kembali kepada pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya perbaikan logistik itu tujuannya untuk apa? Bahkan pembangunan ekonomi atau segala macam effort yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk apa? Kesejahteraan. Ketika mengatakan kesejahteraan rakyat, itu ukurannya atau parameternya apa? Yaitu daya beli. Itu adalah yang ukuran paling mudah untuk dipahami, paling langsung. Ketika bicara daya beli, itu berarti pendapatan relatif terhadap harga-harga. Kalau kita bicara tentang pendapatan, artinya kita bicara tentang kesempatan kerja. Bahwa orang Indonesia usia yang angkatan kerja itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kemudian pekerjaannya layak, produktif, dengan upah yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah tentang harga. Kalau harga berarti harga yang bersaing, harga yang tidak tinggi, itu kemudian juga menjadi kunci. Karena kalau pendapatan kita naik katakanlah 10%, tapi harga kemudian naik 15%, maka sesungguhnya daya beli itu adalah menurun. Relevansinya dengan isu logistik adalah sebagai berikut Pak Tommy. Bahwa kita harus kembali menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, 13.000 pulau, 250 juta penduduk. Tidak semua daerah di Indonesia itu adalah memproduksi suatu barang dan jasa tertentu. Misalnya saja saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau atau di Kalimantan Utara, barangkali mereka bukan produsen beras atau padi. Kemudian mereka barangkali bukan menjadi produsen bawang merah, bukan menjadi produsen dari pakaian misalnya. Karena lokasi-lokasi produksi itu ada misalnya saja di titik-titik tertentu di Indonesia. Maka ide yang mengatakan bahwa kita memproteksi atau menutup pintu-pintu border kita dengan perdagangan internasional dan kemudian menariknya kepada centralized planning, centralized distribution, itu saya yakini akan menyakitkan banyak rakyat kita, terutama daerah-daerah yang tidak memproduksi itu. Kalau mereka tidak, katakanlah bisa mengakses bawang merah, itu mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau mereka tidak bisa mengakses beras, yang itu ada kebutuhan pokok, dan mereka tidak menanam atau memproduksi itu, maka kita sebenarnya menyakiti masyarakat kita. Beras dari Jawa ditransport kepada Kepulauan Riau, yang itu pulaunya kecil-kecil dan tersebar dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas, dengan ongkos logistik yang tinggi, itu kemudian akan sampai di sana dengan harga yang mahal. Dengan income yang sama, harga tinggi, daya beli turun, kesejahteraan mereka turun. Terkait dengan rekomendasi Pak Tommy, yang pertama yang paling mudah, relevan dengan apa yang saya sampaikan, itu adalah non-tarif measures justru yang ada di Indonesia. Itu perlu untuk kemudian dilihat kembali. Licensing, kebijakan-kebijakan yang menggunakan diskresi untuk perdagangan itu kemudian harus dikurangi. Kita berubah kepada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih transparan, yang lebih predictable, yang lebih kemudian fluid. Sehingga titik-titik katakanlah yang ada di pulau-pulau terluar itu kemudian mereka bisa kemudian memenuhi kebutuhannya secara lebih murah dan mudah dan predictable. Dan itu tanpa harus mengganggu persoalan kebijakan internasional ya? Betul, justru kita more friendly. Dan satu lagi Pak Tommy, bahwa dalam dunia atau konteks dunia yang seperti sekarang ini, yang terjadi adalah kuncinya adalah satu, daya saing itu adalah tentang kompetensi dari SDM. Dan kompetensi dari SDM kita tahu bahwa tadi seharian kita bicara yaitu sangat lemah. Kita harus improve itu. Kemudian IT juga harus diperbaiki supaya Inaport, kemudian Indonesia National Single Window betul-betul kemudian dilaksanakan. Bukan kemudian sekedar berhenti di atas kertas dan tidak dieksekusi. Terima kasih Mbak Deni. Selain pendalaman pasar keuangan, yang diperlukan dalam menjaga pertumbuhan adalah sejauh mana kualitas pertumbuhan itu sendiri. Apakah pertumbuhan Indonesia yang relatif tinggi selama ini ditopang oleh sektor yang berdaya tahan dan berkelanjutan? Economic Challenge spesial Sarasehan 100 Ekonom akan segera kembali setelah headline news pukul 20.